Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Sri Hardiani, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 Kemenak, LPTK Universitas Islam Malang, NIM 22204071172, NPM 8894 090 131 093. Saya mengajar di MTS Salafiyah Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 8 dengan materi menelaah dan menyajikan informasi, data dalam teks eksplanasi proses terjadinya fenomena alam. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 8A, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua ya? Sehat. Semangat semua? Semangat. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Siti Nuraikoh dipimpin berdoa. Kegiatan pada hari ini doa mulai. Doa selesai. Ya, baik, Bu Dian cek dulu untuk kehadirannya ya. Siapa saja yang tidak berangkat? Yang pertama Arini Widya, Aska, Dwi Siva, Evelina, Fauziatul, Kartika, Nabila Faroh, Nabila Siti, Putri, Siti Nuraikoh. Alhamdulillah bisa hadir semua ya. Nah baik, Bu Dian cek dulu untuk kesiapan medianya. Coba bisa dibaca dengan jelas tidak? Bacanya apa? Menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena. Iya, suara Bu Dian dapat didengar dengan baik? Baik, dengan jelas? Jelas. Ya, sekarang Bu Dian sampaikan dulu untuk aturan pembelajarannya, ya. Nah, untuk aturan pembelajarannya yang pertama, tertib selama proses pembelajaran. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, menjaga sopan santun. Ya, alhamdulillah kelas ini sudah bersih semua. Ya, kalian saya harapkan nanti sampai pembelajaran berakhir dapat mengikuti dengan baik ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya supaya pembelajaran hari ini kita lebih bersemangat ya. Tepuk semangat. Semangat, yes. Iya, tambah bersemangat. Ya, alhamdulillah kita pertemuan lalu sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Kita sudah belajar teks eksplanasi tentang fenomena alam ya. Kita belajar menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Sekarang Bu Dian punya tebak-tebakan. Ini masih berhubungan dengan fenomena alam ya. Ini ada si cantik jelita ya. Kalian di sini semua kan cantik-cantik semua. Tapi ini juga tidak kalah cantiknya ya. Ada si cantik jelita. Tetapi ini bisa muncul ketika hujan sudah reda dan ada panas matahari. Si cantik ini punya warna merah, kuning, hijau, nila, ungu. Kira-kira siapa si cantik ini? Pelangi. Pelangi ya, kalian bisa menebaknya ya. Ya, ini berhubungan dengan fenomena alam. Nah, sekarang Bu Dian bagikan teks lirik lagunya tentang pelangi ini ya, tetapi nanti kalian nyanyikan dengan musik lagu T-Rex. Tahu ya T-Rex? Tahu tidak? Tahu ya. Saya bagikan dulu. Siap semua? Siap. Ya. Sudah dapat lirik lagunya? Mulai. Warnaku merah. Yo. Kuning dan biru Lah juga ungu. Bila hujan Ku bisa nampak Bila berpindah
semangat. Tolakku merah, hijau juga, laju ke ungu, dikala hujan, Bisa nampak langit indah, juga sangat menawan. langit-langit, itu namamu. Langit, sangat berartimu. La 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 la. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang Budian sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Baik, sekarang Budian sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat mendaftar ide pokok. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menentukan ide pokok. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menyusun kerangka teks. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat mengembangkan kerangka. Yang kelima, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat mempresentasikan dan mengomentari teks eksplanasi yang telah ditulis. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Lanjut. Nah, untuk apa pentingnya materi ini dipelajari ya? Pentingnya kompetensi ini dipelajari yaitu dengan belajar menyajikan teks eksplanasi kita mengetahui suatu informasi secara detail berdasarkan data faktual seperti pengertian, penjelasan, dan proses. Ini mengapa materi ini perlu dipelajari. Baik, berikutnya. Nah, untuk garis besar materinya adalah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi dengan memperhatikan pola pengembangan teks, struktur, dan unsur kebahasaan. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sekarang untuk metode penilaiannya itu ada 3. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Meliputi apa saja keterampilan? Menyimak, menulis. Yang ketiga sosial, ya itu meliputi sikap dan spiritual, ya itu nanti metode penilaian yang akan saya lakukan, ya bisa dipahami ya? Bisa. Nah sekarang Budian bagikan dulu link pretestnya, ya supaya saya tahu kemampuan awal kalian sebelum mendapatkan materi hari ini. Budian bagikan link pretestnya melalui grup ya, grup WA ya. Oke, baik. Sudah selesai link pretestnya ya? Sudah diisi, Budian sudah bisa melihat. Nah, sekarang Budian punya satu video. Video ini masih tentang fenomena alam. Ya, kalian kadang kan melihat ada hujan, ada panas, kadang warna langitnya juga berubah. Ya, nanti video ini tentang kok bisa ya, mengapa langit berwarna biru. Nah, setelah kalian menonton videonya, jangan lupa ditulis pertanyaan apa yang muncul dalam diri kalian. Ditulis pada LKPD. Paham tidak? Paham. Sekarang saya bagikan LKPD-nya dulu. Ya. Mungkin kita sering tidak sadar bahwa saat kita memandang langit, sebetulnya kita sedang memandang atmosfer bumi. Tidak lain, tidak bukan adalah bulan udara. Tapi jika langit ada udara, apa bisa ada warnanya? Meski tidak kasat mata, seluruh udara yang terdiri dari banyak partikel seperti gas Dari apa? Iya, terdiri dari warna merah, biru, hijau. Ketujuh warna tersebut yang bergabung menjadi cahaya. Iya, pertanyaannya ini. Satu aja kamu, tapi terserah nanti menurut saya. Saja. Fenomena ini disebut banyak ilmuwan sebagai Rayleigh scattering.
Saat bertemu dengan partikel gas super kecil di udara, cahaya bergelombang pendek seperti biru, gila, dan ungu akan dilempar hingga tersebar ke segala arah. Sementara cahaya bergelombang panjang seperti merah dan jingga lancar jaya menembus partikel-partikel tersebut. Akibatnya dengan tambahan cahaya biru yang terlempar oleh partikel-partikel di udara, mata kita lebih dominan menerima warna biru dibandingkan warna merah. Tapi tunggu dulu, kenapa langit tidak berwarna ungu? Padahal gelombang cahaya ungu lebih pendek daripada cahaya biru. Hal ini tentu saja bukan karena langit milik kasih. Faktanya matahari memang memancarkan si biru ke bumi dengan energi yang lebih besar daripada si ungu. Selain itu, mata kita juga ternyata lebih peka pada si biru. Di retina mata kita terdapat jutaan sel pekat cahaya yang berbentuk seperti jambang es krim. Sel-sel bernama kon ini paling peka pada 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi, jika mata kita disuruh memilih antara si biru atau si ungu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Kalau begitu, kenapa langit senja berwarna kemerahan? Karena pada siang hari, matahari berada di atas ubun-ubun. Tapi menjelang malam hari, terbentang jarak yang lebih jauh antara kita dan matahari yang sudutnya rendah di langit. Akibatnya cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih tebal sebelum menyentuh bumi. Dalam perjalanan, gelombang cahaya biru keburu terpental ke segala arah sehingga kalah balapan dengan cahaya merah yang bisa sampai duluan di mata kita. Akhirnya yang tampak di mata kita tinggal cahaya jingga dan merah membara. Jadi sekarang kita tahu siapa oknum di balik bangun birunya si langit. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah ya? Sudah bisa ditonton, dilihat, dicermati? Sudah. Coba sekarang pertanyaan apa yang muncul? Masing-masing kelompok coba utarakan ya. Dari kelompok mana dulu? Ini kelompok apa, Mbak? Apa dulu ya? Bukan dulu, kelompok apa yang dulu? Laskar Pelangi ini kamu, yang dulu. Baik, sekarang silakan pertanyaan yang muncul dari kelompok, silakan kelompok berapa? 3, ya. Mengapa warna langit dapat berubah-ubah? Bagus. Lanjut pertanyaan, ya silakan Mbak, pertanyaan yang muncul. Mengapa langit berwarna biru? Boleh, bagus, silakan lanjutnya. Mengapa ketika senja langit berwarna jingga? Oh iya, kenapa senja langit berwarna jingga? Baik, berikutnya. Mengapa ketika terik nampak awan putih di langit yang biru? Oh iya, nampak awan putih di langit yang biru. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya, terkait dengan video yang tadi. Nah, sekarang silakan dilanjutkan kalian mendaftar topik-topik ya. Coba topik-topik apa saja sih yang bisa dibuat untuk teks eksplanasi, coba ditulis di dalam lembar LKPD ya, yang sudah Budian sediakan. Ya, silakan. Tulis aja mana ya? Topiknya ditulis, Mbak. Apa nulis sini? Ya, silakan ditulis. Ambil apa, Mbak, topiknya? Banjir apa? Pelangi, boleh. Lalu apa itu hujan? Oke, coba kelompok ini aja. Apa? Tulis gerhana bulan. Ya, silakan ditulis. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Apalagi pelangi boleh. Hujan, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Oke, bagus. Coba disampaikan topiknya apa saja, dari kelompok mana dulu yang sudah kan ya, apa saja coba. Hujan, gerhana matahari, gerhana bulan, pelangi. Oke, boleh kelompok ini. Gerhana matahari, pelangi. Oke, bagus. Kelompok ini. Oke, kelompok sini. Efek rumah kaca, bagus, boleh ya. Sudah bagus semua. Nah,
sekarang dilanjutkan. Silakan Budian akan membagikan link ajar. Link ajar saya bagikan melalui Flipbook. Ya, coba saya bagikan dulu link ajarnya melalui Flipbook. Itu bahan ajar melalui Flipbook. Eksplanasi. Nah, tunggu kamu. Ya, dibuka lagi coba, Mbak. Lagi. Ya, oke. Nah, sekarang silakan kalian sudah dibaca bahan ajarnya ya. Nah, sekarang kalian lanjutkan dengan teman kelompok kalian untuk berdiskusi menentukan topik yang akan kalian tulis. Topik yang kalian pilih ya, tadi kan sudah didaftar banyak. Sekarang kalian tulis, tentukan topik yang akan ditulis itu yang mana. Silakan ditulis di LKPD. Ya, sudah ditentukan. Sudah ditentukan diskusinya? Sudah. Coba dari kelompok mana dulu yang sudah menemukan topiknya? Ya, silakan. Gerhana bulan, lalu gerhana matahari, lalu hujan, lalu terjadinya siang dan malam. Ya, akan kalian nanti berdiskusi, kalian kembangkan topiknya, ya, kalian kembangkan topiknya untuk menjadi teks eksplanasi. Kemudian kalian boleh berkreasi. Kemudian sudah siapkan karton. Kalian boleh dilengkapi dengan gambar-gambar, ya, boleh dilengkapi dengan alat peraga yang sudah saya siapkan ya. Ini nanti ada bola seperti ini ya, seperti ini bola, jarum, gunting dan lain sebagainya, nanti bisa diambil. Nah, sekarang kalian sebelum memulai berdiskusi dan menulis ya, supaya lebih semangat ya, Budian berikan motivasi ini melalui nyanyian. Ya, melalui nyanyian ini nanti lirik lagunya diganti dengan langkah menulis teks eksplanasi. Sudah Budian bagikan ya liriknya ya. Ini menggunakan nada anak kambing saya. Ya, semuanya sudah siap nyanyi? Sudah. Sudah? Sudah siap belum liriknya? Yo, kita nyanyi bersama ya. Ya, supaya lebih termotivasi. Yo. Langkah menulis eksplanasi. Satu, menentukan topik Yang menarik. Dua, membuat rancangan kerangka. tiga, Mengumpulkan referensi yang ada. empat. Kembangkan Teksnya. lima, menyusun teksnya. Itulah cara Menyusun eksplanasi. Caca Marica, hehe. Caca Marica, Hehe. Caca Marica yang punya senyum manis. Caca Marica, hehe. Caca Marica, Hehe. Caca Marica. Yang pakai jilbab putih. Nah, semuanya ya. Selesai kayaknya. Ada 5 langkah. Menyusun eksplanasi. Satu, menentukan Topik. topik yang menarik. 2, Dua, membuat rancangan kerangka. 3, Tiga, mengumpulkan referensi yang ada. 4, Empat, kembangkan teksnya. Lima, menyusun teksnya. Itulah cara menyusun eksplanasi. Caca Marica. Hehe, Caca Marica, hehe. Caca Marica yang punya senyum manis. Caca Marica. Hehe, Caca Marica, hehe. Caca Marica yang pakai jilbab putih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Masih bersemangat ya? Masih bersemangat untuk menulis eksplanasi? Masih. Nah, sekarang untuk membimbing kalian, untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian buka YouTube. Ya, kalian buka YouTube sesuai dengan yang kalian tulis. Misalnya hujan ya, sumber belajar melalui online. Kalau hujan, buka tentang hujan untuk menambah referensi kalian.
Bisa diamati bersama-sama, itu nanti untuk referensi kalian menulis teks eksplanasi ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Kelompok mana lagi? yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Mana lagi yang sudah? Pada saat Mulai kok. Belum. ada sebagian sisi dari bumi yang menghadap matahari. Nah itu nanti untuk referensi kalian ya. Menulis eksplanasi tentang gerhana ini tentang apa? Kan kalian buat, bisa dibuat dengan gambar ya, dilengkapi dengan tulisan seperti itu. Silakan mulai membuat, sudah disiapkan pewarnanya dan lain sebagainya, silakan dibuat. Belum selesai pewarnanya. Ini masih ada harusnya ya. Ini ya. Sekali ya. Bersama-sama ya. Konsepnya apa ini? Bagaimana hasilnya, sudah selesai semua? Sudah ya, tadi melalui nyanyian tadi ya, kalian bisa menulis teks eksplanasi ya melalui nyanyian tadi dengan nada anak kambing saya. Lalu kalian juga menggunakan
sumber belajar online YouTube ya. Selain itu ada juga flipbooknya ya. Baik, sekarang silakan kalian persiapkan untuk presentasi ya. Presentasi nanti yang maju silakan di depan memperkenalkan diri, kemudian membacakan dan menjelaskan teksnya ya. Lalu kelompok lain memberikan masukan, pertanyaan atau tanggapan ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok mana? Ya, kelompok gerhana apa ini, Mbak? Gerhana bulan. Silakan dibawa semuanya atau satu persatu ininya. Bareng-bareng. Salamnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Tentang apa? tentang gerhana bulan. Gerhana bulan. Dari kelompok dua tentang dulu, kelompok dua. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan beroposisi dengan matahari. Tetapi oposisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Pada titik node inilah terjadi gerhana bulan. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Faktanya, terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan memiliki spektrum cahaya kemerahan. Inilah alasannya mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap yang biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Anda dapat mengamati gerhana bulan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikitpun. Umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf pada saat gerhana bulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Oke, tangan dulu untuk kelompok gerhana bulan. Baik, untuk peraganya bagaimana ditunjukkan ya? Yuk. Teman-teman, berikut adalah alat peraga proses terjadinya gerhana bulan. Teman-teman, perhatikan dengan baik ya. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra menutupi bulan. Ini bulan ya. Sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Silakan, jika ada pertanyaan tentang ini, gerhana bulan. Ya, silakan. Apa saja jenis-jenis gerhana bulan? Jenis-jenis gerhana bulan ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Oke, ada 3 jenis. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham. Baik, silakan ditutup untuk kelompok gerhana bulan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gerhana Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sama halnya dengan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah salah satu fenomena alam, namun gerhana matahari sangat jarang terjadi. Gerhana matahari disebabkan terhalangnya sinar matahari oleh bulan, sehingga keadaan bumi tanpa gelap seperti malam hari. Meskipun demikian, gerhana matahari biasanya hanya dapat disaksikan di tempat tertentu saja, tergantung posisi matahari dan bulan dengan sejajar.
Gerhana matahari memiliki berbagai jenis seperti gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Berbeda halnya dengan gerhana bulan. Gerhana matahari tidak dapat diamati oleh mata telanjang sebab pantulan cahayanya akan sangat membahayakan dan menyebabkan kerusakan pada retina mata. Teman-teman, berikut adalah alat peraga yang menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Teman-teman perhatikan ya. Terus apa ya? Ya, diperhatikan. Gerhana matahari terjadi ketika seluruh atau sebagian cahaya matahari terhalang oleh bulan yang kemudian menyebabkan cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Silakan, jika ada pertanyaan terkait gerhana matahari, silakan ya dari kelompok Hujan ya. Apa perbedaan gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian? Ya, apa perbedaan gerhana matahari total dan matahari sebagian? Perbedaannya ialah jika seluruh bagian matahari tertutup bulan, sehingga bagian bumi yang tertutup akan gelap selama beberapa menit. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika posisi bulan dekat dengan bumi. Ya, bagaimana sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah ya. Nah, sekarang silakan ditutup untuk presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipasang aja, Pak. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hujan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hujan merupakan terjadinya sebuah peristiwa yang disebut dengan presipitasi, yaitu jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair. Ya, itu teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Hujan. Silakan ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan. Pertanyaan dulu. Bisa dijelaskan kembali proses terjadinya hujan? Nah, bisa dijelaskan kembali? Bisa. Ya, silakan. Jadi, proses terjadinya hujan adalah karena adanya presipitasi uap air dari awan di atmosfer. Awan tersebut kemudian akan membentuk uap air. Angin juga akan membawa uap air sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran uap tersebut. Saat butiran air tersebut sudah memiliki ukuran yang besar, maka butiran tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Begitu. Nah, seperti itu. Ada tanggapan? Bagaimana kelompoknya? Ya, satu lagi. Silakan yang beri tanggapan untuk kelompok ini. Tanggapannya? Ya, kelompok Hujan, bagaimana? Tanggapan dari kelompok kami adalah sistem handicap presentasi sudah baik, penggunaan bahasa sudah dipahami, Oke. sehingga dapat dimengerti dengan baik. Ya. Intonasi sudah tepat dan artikulasi sudah jelas. Ya. Penguasaan materi sudah baik, mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Iya, penguasaan materi sudah baik, intonasi sudah bagus ya. Terus apa lagi tadi? Intonasinya sudah tepat ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Hujan, silakan ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita mengalami perputaran. Terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita mengalami waktu siang dan malam. Bumi mengalami masa terang dan masa gelap dalam waktu tertentu. Manusia menjalankan aktivitas setiap hari pada waktu-waktu tertentu, mulai terbit hingga terbenamnya matahari. Perputaran waktu tersebut bagaimana? Teman-teman, perhatikan alat peraga berikut ini. Alat peraga ini menjelaskan proses terjadinya alat siang dan malam. Terjadinya siang dan malam adalah efek dari adanya rotasi bumi ketika bumi terkena paparan sinar matahari. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan siapa mau menjawab pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan. Bagaimana keadaan atau posisi matahari pada malam hari? Ya, bagaimana keadaan matahari pada malam hari? Matahari tidak menghilang dan terus bersinar.
Bumilah yang bergerak sehingga matahari terlihat menghilang saat malam. Jawabannya. Lalu tanggapan dari ya, silakan tanggapannya. Berdasarkan presentasi kelompok definiasi yang Ya. benar, tanggapan dari kelompok kami ialah dukungan kita presentasi sudah baik, penggunaan bahasa sudah dipahami, intonasi sudah tepat dan artikulasi sudah jelas, Ya. penguasaan materi sudah baik. Ya, sudah baik, intonasi sudah bagus, penguasaan materi sudah bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok terjadinya siang dan malam. Yang ini dulu. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipajang, Pak. Sudah presentasi semua ya. Jadi dari keempat kelompok tadi ada kelompok gerhana matahari, bulan, hujan, lalu terjadinya siang dan malam ya. Sudah bagus, suaranya sudah jelas ya. Penguasaan materi sudah baik ya. Kemudian tadi penampilannya sudah baik, intonasinya sudah tepat ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sudah bagus semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, silakan kitab simpulan pembelajaran hari ini ya. Silakan kita simpulan pembelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Kita bersama-sama simpulkan. Ya, simpulannya bagaimana? Coba dari kelompok mana dulu? Ya, silakan dilanjutkan simpulannya. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka-kerangka sesuai topik yang terpilih. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksplanasi dengan struktur dan unsur kebahasaan yang benar. Ya, itu langkah-langkahnya. Coba kita ulang bersama ya. Kita simpulkan bersama langkah menyusun eksplanasi yang pertama. Menentukan topik yang kedua. Ya, yang ketiga. 4. 5. Oke, itu simpulannya ya. Sekarang setelah pembelajaran selesai, Budian akan mengadakan post-test ya untuk mengetahui kemampuan kalian setelah saya beri materi. Silakan saya kirim dulu linknya. Soal apa, Mbak? Ya, soal post-test. Ya, diisi namanya siapa? Maya. Kelasnya. Nah, coba dikerjakan ya, Mbak. Lagi aja lagi. Sudah dikirim ke saya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Adalah untuk tugas kalian di rumah nanti ya. Tugas kalian di rumah adalah memposting ini, memposting kalian karya kalian di Instagram MTS Salafiyah Paninggaran. Berdiri dulu sebentar, kita senam dulu ya. Yuk 1, 2, 3, kanan, kiri. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa wal asri ya. Yo bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Ya, alhamdulillah selesai pembelajaran ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.